dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka, ya, saudari TR yang merupakan ibu tiri. Ya, terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan, baik fisik ataupun psikis. Penyelidikan kasus meninggalnya NS usia 13 tahun, bocah asal Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, memasuki babak baru yang krusial. Kepolisian Resor Sukabumi secara resmi menetapkan ibu tiri korban, yang berinisial TR usia 47 tahun, sebagai tersangka utama. Penetapan ini didasarkan pada temuan bukti adanya dugaan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, yang dialami korban sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir. Kapolres Sukabumi, AKBP Samian, dalam keterangannya pada Rabu tanggal 25 Februari tahun 2026, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah mendalami unsur-unsur pidana lebih lanjut sembari menunggu hasil krusial dari uji patologi anatomi serta toksikologi. Langkah medis ini diambil untuk memastikan secara ilmiah keterkaitan antara tindakan kekerasan yang dilakukan tersangka dengan penyebab langsung kematian korban. Fakta memilukan terungkap bahwa penderitaan NS bukanlah kejadian tunggal. Berdasarkan penyelidikan mendalam, NS diduga telah mengalami serangkaian penganiayaan selama tinggal bersama tersangka sejak beberapa tahun terakhir. Tahun 2023, NS tercatat pernah mengalami kekerasan serupa. Tanggal 4 November tahun 2024, tersangka TR sempat dilaporkan atas kasus penganiayaan. Namun, laporan tersebut saat itu berakhir dengan kesepakatan damai. Penganiayaan yang dialami korban meliputi tindakan fisik seperti dijewer, ditampar, hingga dicakar. Pihak kepolisian menyatakan akan meninjau kembali berkas laporan tahun 2024 tersebut sebagai bagian dari pengembangan perkara saat ini untuk melihat pola kekerasan yang dilakukan tersangka secara berkesinambungan. Saat diinterogasi mengenai alasan dibalik tindakan kejinya, tersangka TR berdalih bahwa kekerasan yang ia lakukan merupakan bentuk metode untuk mendidik anak. Namun, alasan tersebut tidak menggugurkan unsur pidana, mengingat dampak fatal yang dialami oleh korban secara psikis dan mental. Atas tindakannya, TR dijerat dengan pasal berlapis mengenai perlindungan anak, pasal 80 Jo pasal 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014, Jo Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penetapan tersangka terkait kasus meninggalnya anak di Sukabumi. Ya, terkait dengan perkara meninggalnya anak, ya, akibat kekerasan, dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka, ya, saudari TR yang merupakan ibu tiri. Ya, terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan, baik fisik ataupun psikis. Selain TR, adakah tersangka lain? Masih kita dalami adanya tersangka lain, namun kita sekarang masih fokus bagaimana mendalami daripada unsur-unsur, ya, perkenaan daripada pasal-pasal yang mungkin bisa kita perkuat. Ya, kemudian kita juga sedang menunggu hasil uji, ya, uji patologi anatomi dan juga toksikologi. Oke, Pak, terkait dengan penganiayaan ini sudah terjadi berapa lama dan apa saja bentuk penganiayaan? Terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak NS, ya, ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian, dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2024, 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Apa saja bentuknya? Ya, kekerasan yang dialami, ya, kekerasan fisik biasa seperti dijewer, ditampar, dicakar, seperti itu. Oke, selama tinggal bersama dengan TR ini? Ya. Oke, motifnya apa, Pak? Untuk motifnya sendiri masih kita dalami, karena ini sebagai orang tua, ya, berdalih mendidik anaknya, seperti itu. Oke, Pak, terkait dengan hasil otopsi, sudah keluarkah dan kemudian apa penyebab kematian dari korban? Dari hasil otopsi kita masih menunggu, ya, hasil otopsi kita masih menunggu karena memang
untuk pengecekan laboratoris itu butuh waktu, sehingga memang kita sama-sama menunggu, sabar. Ya. Informasinya ibu kandung juga melaporkan suaminya, apa laporan? Terkait dengan laporan ibu kandung, ya itu terhadap suaminya, yaitu orang tua daripada NS, itu terkait dengan penelantaran, ya pasal 76. Oke, apakah kemudian akan ada pemeriksaan secara khusus terhadap suaminya? Ya tentunya setiap laporan ya atau pengaduan dari masyarakat pasti akan kita tindak lanjuti. Ya tentunya penyidik akan bekerja profesional, kita akan independen, ya tidak ada tekanan apapun, tidak ada kepentingan apapun, ya pasti akan meminta keterangan semua pihak dan mengumpulkan alat bukti. Oh, terkait yang tadi otopsi Pak, kira-kira hasilnya kapan akan keluar? Hasil dari komunikasi ya kurang lebih ya 1 minggu sampai 2 minggu. Tentu kita masih memfollow up untuk hasilnya ke laboratorium forensik. Pak, terkait ibu kandung yang melaporkan, apakah sudah ada saksi yang diperiksa, Pak? Laporan baru dibuat kemarin, hari ini tentunya masih menunggu dari pihak pelapor untuk bisa kita ambil keterangan. Tapi memang selama ini dari hasil penyidikan ayah kandung mengetahui kalau ada penganiayaan terhadap anaknya. Ya tentunya ayah kandung tahu, karena pada saat kejadian 4 November 2024 sebagai pelapor adalah ayah kandung. Ya.